Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis kualitas instrumen. Berikut penjelasannya. Pada kali ini kita akan membahas tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotorik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom, revisi Anderson dan kawan-kawan 2001 mencakup 6 tingkatan, yaitu remember, mengingat, understand, memahami, apply, menerapkan, analyze, menganalisis, evaluate, mengevaluasi, create, menciptakan. Selanjutnya revisi taksonomi Bloom. Jadi untuk mengingat itu C1, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan yang terakhir C6 menciptakan. Dan ini bisa kita perhatikan ya, dan siapkan catatan terbaik kalian. Selanjutnya yaitu teknik penilaian dan bentuk instrumen. Teknik penilaian itu ada tes tulis. Bentuk instrumennya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, singkat, dan uraian. Yang kedua itu ada tes lisan. Bentuk instrumennya yaitu daftar pertanyaan. Yang terakhir penugasan. Bentuk instrumennya pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Kemudian tahapan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian. Yang kedua, menentukan teknik penilaian, memilih bentuk penilaian, menyusun kisi-kisi, menulis soal, dan terakhir pedoman penskoran. Berikut merupakan contoh kisi-kisi tes tulis pendidikan agama Kristen yang mencakup capaian pembelajaran dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa dengan level soal pengetahuan dan pemahaman L1. Indikator soal, siswa dapat menyebutkan nama kitab yang menuliskan tentang penciptaan bumi dan isinya. Nomor soal 1 dengan bentuk soal yaitu pilihan ganda. Begitu juga seterusnya. Ini merupakan contoh pedoman penskoran tes uraian. Kriteria penilaiannya yaitu jika tidak ada jawaban, maka skornya sama dengan 0. Jika menjawab tidak sesuai dengan aspek pertanyaan penalaran atau menarik kesimpulan yang salah, maka skornya sama dengan 1. Jika dapat menjawab hanya sebagian aspek pertanyaan tentang penalaran dan dijawab dengan benar, skornya 2. Dan jika dapat menjawab hampir semua aspek pertanyaan tentang penalaran dan dijawab dengan benar, skornya 3, serta jika dapat menjawab semua aspek pertanyaan tentang penalaran dan dijawab dengan benar dan jelas, maka skornya sama dengan 4. Selanjutnya, penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Taksonomi tujuan afektif oleh Cradwell, Bloom, dan Masia 1964 dibagi menjadi 5, yaitu receiving atau pengenalan, responding atau pemberian respon, valuing atau penghargaan terhadap nilai, organizing, pengorganisasian, dan characterizing atau pengamalan. Selanjutnya, kata kerja operasional ranah afektif yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu A1 menerima, A2 menanggapi, A3 menilai, A4 mengelola, dan yang terakhir A5 menghayati. Selanjutnya, teknik penilaian sikap. Berikut ini adalah skema teknik penilaian sikap. Nah, yang pertama itu penilaian sikap, ada yang utama dan penunjang. Sekarang kita bahas yang utama dulu ya. Adanya observasi guru mata pelajaran yang dilaksanakan.
selama proses belajar mengajar atau di luar jam pembelajaran. Nah, ada juga observasi wali kelas dan guru BK yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Nah, penilaian sikap atau itu observasi guru mata pelajaran dan observasi wali kelas serta guru bimbingan konseling. Nah, yang kedua itu penunjang. Yang pertama penilaian diri dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 1 semester. Yang kedua penilaian antar teman yang dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 1 semester. Nah, selanjutnya bentuk instrumen yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penilaian diri, yang dimana daftar cek, skala like. Yang kedua observasi, yang dimana lembar observasi tertutup atau lembar observasi terbuka atau jurnal. Yang ketiga itu penilaian antar teman, yang dimana daftar cek dan skala like. Penilaian keterampilan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, taksonomi tujuan psikomotor menurut Harrow 1972. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu imitation atau peniruan, yang kedua manipulation atau penggunaan, yang ketiga precision atau ketepatan, yang keempat articulation atau perangkaian, dan yang terakhir yaitu naturalization atau naturalisasi. Begitu juga dengan taksonomi kompetensi psikomotor oleh Dev 1967, yaitu dibagi menjadi 5, meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Teman-teman bisa melihat kata kerja di dalamnya. Tujuan penilaian keterampilan dibagi menjadi 5. Yang pertama praktik, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua produk, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang ketiga proyek, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam waktu tertentu. Yang keempat portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan atau dalam 1 semester. Yang kelima teknik lain, yaitu mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Tujuan analisis, tujuan penilaian kualitas butir soal menurut Aiken 1994 halaman 63 memiliki 3 tujuan antara lain. Yang pertama, untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Selanjutnya prosedur analisis. Dalam melaksanakan analisis butir soal, para penulis soal dapat menganalisis secara kualitatif dalam kaitan dengan isi dan bentuknya, dan kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Analisis kualitatif atau logis mencakup pertimbangan validas isi dan konstruk. Sedangkan analisis kuantitatif atau empirik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan reliabilitas. Selanjutnya analisis kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal atau tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penilaian ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Lalu aspek yang diperhatikan di dalam penilaian secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, kesesuaian dengan indikator yang diukur, konstruksi, bahasa atau budaya,
dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Berikut merupakan contoh format butir analisis kualitatif. Format penelaahan soal bentuk pilihan ganda. Aspek yang ditelaah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya. Nomor soal tersedia dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 hingga seterusnya. Begitu juga contoh format butir analisis kualitatif. Format penelaahan soal non-tes terdiri juga dari 3 aspek, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya dengan nomor soal yang sudah tersedia. Analisis kuantitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, validitas butir soal. Bertujuan untuk mengetahui alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Yang kedua, reliabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan atau precision dan keajegan atau konsisten skor tes. Yang ketiga, indeks kesukaran. Indeks kesukaran butir tes adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Yang keempat, daya beda. Daya pembeda soal merupakan adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang belum menguasai materi yang ditanyakan.